Halo semuanya, selamat wayahkio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa regresi Demon Lord. Kita masuk di part 6. Di awal video ini, di sebuah sudut daerah Porti, terlihat Zeke dan juga Neng Lupela yang tengah sarapan sembari melihat poster buronannya. Wah gila, ganteng banget. Aku sangat tampan. Mau bagaimanapun mereka menggambarku. Neng Lupela yang merasa aneh berkata, Ini tapi agak aneh. Sang wakil wali kota padahal sudah melihat wajahmu. Dengan sikap acuhnya, Zeke membalas, Iya, kurasa ia terlalu malas. Mending memikirkan dan makan saja. Kita harus pergi sebentar lagi. Neng Lupela yang penasaran bagaimana caranya Zeke bisa mendapat makanan, bertanya, kamu dapat makanan itu dari mana? Zeke pun menunjuk ke sebuah toko roti di depannya, sembari menimpali, aku minjamnya dari sana itu. Tentunya, Neng Lupela terkejut bukan main. Apa kamu mencurinya? Zeke beralasan, aku tak bisa membelinya dengan situasiku saat ini tahu. Hal itu pun membuat Neng Lupela menghela napas panjang, bahkan terjatuh. Tak menyangka jika dia telah melakukan perbuatan tercela. Melihat sikapnya, Zeke pun berusaha menenangkannya. Jangan murung begitu. Aku tidak mencurinya. Aku menulis semua tempat yang berani aku ambil. Bisa dikatakan kecatatan utang berjalan. Mendengar hal itu, dengan wajah polosnya, Neng Lupela bertanya, bukankah itu harusnya memerlukan persetujuan pemiliknya? Zeke menekankan, mematuhi persyaratan masyarakat dengan ketat itu tak realistis. Tapi, bagaimana kalau aku membayar mereka 2 kali lipat nanti? Dengan begitu, akhirnya Neng Lupela pun mau makan makanannya dan bertanya, baiklah, tapi tunggu, harus pergi kemana? Zeke membalas, ya, aku menyuruh dia bertugas. Neng Lupela menimpali, baguslah, aku mencemaskan dia. Lalu, kita akan pergi kemana sekarang? Sembari mengunyah makanannya, Zeke membalas, kita perlu menemukan patung-patung Vel yang tersembunyi di sekitar desa. Mendengar hal itu, Neng Lupela yang penasaran pun bertanya, apa ada cara untuk menemukannya? Sembari memandang ke arah langit, Zeke menimpali, kita akan ke daerah kumuh dulu. Aku kurang lebih tahu di mana itu semua tersembunyi. Dengan begitu, mereka berdua pun kini berangkat ke daerah kumuh. Saat kemudian, setelah mereka tiba di sana, Zeke langsung menghampiri 3 orang pemuda yang tengah nangkring di sekitaran sana. Woi, lama tak berjumpa ya. Mendengar sapaannya, seketika itu juga ketiga pemuda itu langsung melirik ke arah Zeke datang. Namun, melihat Neng Lupela di sampingnya, mereka bertiga pun langsung termakan poster buronan yang disebar akhir-akhir ini. Wait! Sudah kuduga, dia itu bonekanya, Sang Wit selama ini. Budak, ayo lari! Melihat tingkah mereka, tentunya Zeke pun tak tinggal diam. Ia langsung meloncat dan menghadang kedua orang pemuda yang tertinggal oleh pemuda lainnya. Bras, kalian ini kenapa? Kalian pikir aku akan membunuh kalian atau semacamnya? Tentunya perkataan Zeke membuat kedua pemuda itu terperanjat ketakutan. Lalu Zeke pun menggiring mereka berdua ke hadapan Neng Lupela. Namun, melihat tampang mereka berdua, Neng Lupela pun merasa pernah melihatnya. Hingga ia berkata, mereka ini kan yang waktu itu. Zeke menjelaskan, iya, mereka lah yang menghajar pedagang itu, Sun, bersama aku. Kemudian, Zeke melirik ke arah gang di belakangnya, lalu berteriak, woi, apa kau tidak sedikit pun setia pada temanmu? Mendengar teriakannya, pemuda, sebut saja Oren, menghentikan larinya dan berbalik ke arah mereka. Sial, kalian sebagai kriminal punya urusan apa di luar kerumunan seperti ini? Melihat si Oren yang kembali mendekat ke arahnya, Zeke pun tersenyum berkata, tahu sama mencemaskan kami. Bisakah kalian membantu kami? Aku sedang mencari seorang. Dengan acuhnya, si Oren langsung menolaknya. Membantu? Kami ini masih waras loh. Mana? Namun, sebelum Oren menyelesaikan kalimatnya, Zeke
mengambil sekantung uang sembari menuturkan, tentunya tidak gratis kok. Aku akan membayar kalian dengan harga tinggi. Aku akan memberikan semua ini untuk kalian jika kalian menjawab pertanyaanku. Melihat uang yang begitu banyak, mereka bertiga pun langsung menurut seperti anjing pada majikannya. Apa itu? Hahaha. Zeke pun tersenyum berkata, apa ada manusia yang jatuh sakit atau tiba-tiba tewas akhir-akhir ini, seolah-olah mereka kehilangan energi hidup mereka begitu saja. Mendengar pertanyaannya, hanya si Oren saja yang tersentak kaget hingga membuat kedua rekannya menatapnya karena merasa ada yang aneh. Namun di saat itu, Zeke kembali bertanya, apa kalian mengetahui seseorang semacam ini? Namun sebelum Zeke menyelesaikan kalimatnya, si Oren langsung menyelanya. Tidak, aku tidak tahu. Tentunya hal tersebut menambah kecurigaan kedua temannya, bahkan membuat Zeke merasa kesal. Aku akan menawarkan uang ini kepadamu. Jadi kenapa kau bertingkah seperti ini? Apa kau masih tidak tahu? Saking kesalnya, Zeke pun langsung mengapit kepala si Oren dengan lengan kirinya hingga si Oren tak bisa bernapas. Weh, lepaskan aku! Dan aku sudah bilang, aku tidak tahu apapun. Melihat tingkah si Oren yang enggan untuk memberitahu mereka, Neng Lupela tiba-tiba berlutut memohon kepadanya. Kumohon, beritahu kami. Aku yakin ini sulit untuk dipercaya, tapi kota ini sedang berada dalam bahaya besar sekarang. Kalau terus begini, mungkin akan menjadi kota kematian. Di malam hari saja sudah ada undead yang berkeliaran. Siapa yang tahu kapan sesuatu yang lebih mengerikan akan terjadi? Mendengar hal itu, si Oren yang tadi hanya menahan dirinya kini berteriak, yang benar saja, karena kalianlah jadi ada Anda di sini. Dan jika bukan karena witch itu, kondisi adikku pasti tidak akan mungkin seperti sekarang. Mendengar teriakannya, Zeke pun tersenyum menatapnya, berkata, "Oh, sepertinya orang yang kami cari adalah adikmu. Kalau begitu, tuntunlah kami ke rumahmu." Tentunya, si Oren langsung menolaknya dengan kesal. "Tidak, apa yang akan dilakukan pada adikku?" Melihat tingkahnya, Zeke pun kembali kesal dan kembali mengapit kepalanya. "Dasar beranda, sini kau. Diamlah, mari kita pulang ke rumahmu. Ayo, Neng Lupela, ikuti kami." Dengan begitu, meski awalnya si Oren menolak, pada akhirnya ia hanya bisa membantu dan membawa mereka ke rumah kecilnya. Kini, sembari melihat keadaan adiknya, Neng Lupela menuturkan, "Aku sudah melakukan sebisaku, tapi dia takkan sembuh kecuali kita menemukan sumber penyakitnya." Mendengar hal itu, Zeke pun melihat ke arah Oren, bertanya, "Seseorang melakukan ini kepadanya? Apa ada orang yang mendekati adikmu akhir-akhir ini?" Zeke membalas, "Tentu saja, aku melihatnya. Itu dia." Zeke yang penasaran bertanya, "Kau lihat dia siapa?" Zeke menjelaskan, "Kau tidak ingat bajingan yang waktu itu, si pedagang yang kau hajar bersama kami? Sudahlah yang melakukannya, si beda itu." Mendengar hal itu, Neng Lupela yang masih belum mengerti maksudnya bertanya, "Tunggu, Sud itu maksudmu?" Dengan wajah kesalnya, Oren menjelaskan, "Iya, itu benar. Dagang sialan yang kau selamatkan itu. Jika bukan karenamu, aku harusnya bisa menyelamatkan adikku." Melihat tingkahnya yang mulai emosi, Zeke pun langsung menengahinya. "Tunggu, tenang dulu. Beritahu kami secara lengkap ceritanya. Apa yang terjadi pada adikmu?" Oren pun mengepalkan tangannya lalu mulai bercerita. "Beberapa waktu yang lalu, aku pulang lebih telat dari biasanya. Tapi adikku tidak di rumah. Dia anak yang cukup lemah. Dan karena kami tinggal di daerah kumuh tanpa ada polisi, aku khawatir sesuatu terjadi kepadanya. Jadi aku panik. Tapi setelah kesana kemari mencarinya, aku menemukannya yang mana tengah bersiap akan dibunuh oleh seorang pria. Untungnya aku bisa menghentikannya dan mencoba untuk mengejar pembunuh itu. Dan di saat aku berhasil membuka tudung dan masker pembunuhnya, aku terkejut ketika melihat wajah pembunuh itu yang mana adalah Sud." Mendengar hal itu, Zeke pun berkata, "Jadi semenjak hari itu kondisi dia seperti ini."
Oren membalas, iya, awalnya dia tidak terluka dan dia langsung bangun. Jadi kukira dia baik-baik saja. Tapi lama-kelamaan dia mengurus dan katanya dia tak berenergi. Lalu setelah itu dia pingsan seperti seorang tak bernyawa. Zeke menimpali. Jadi sehabis itu kamu minta bantuanku saat pertama kali bertemu karena hal ini. Si Oren melanjutkan, benar, aku berencana mencuri belati yang dia pakai untuk menusuk adikku dan membuat kesepakatan sebagai ganti mengembalikan belati itu. Aku ingin meminta padanya memberitahuku cara menyembuhkan adikku. Tapi tentunya karena ada seseorang yang budiman ini, rencana itu hancur lebur. Mendengar hal itu, Neng Lupela pun seketika merasa bersalah. Maafkan aku salah paham. Waktu itu, aku hanya mengira ada seorang yang lemah sedang ditindas. Mendengar alasannya, Oren pun yang merasa kesal dengan sikap judgementnya berkata, kenapa? Karena kamu menghajar secara sepihak? Atau karena aku miskin? Apa karena aku terlihat seperti preman? Tampaknya caramu membedakan antara yang lemah dan yang kuat hanya karena itu, ya? Tentunya perkataan yang dilontarkan oleh Oren membuat Neng Lupela semakin terkejut dan juga merasa bersalah. Meski begitu, Zeke kembali menengahinya. Sudah, jangan terlalu keterlaluan begitu. Oren selama hidupnya dia hanya merasakan menjadi bangsawan dan tak punya banyak pengalaman. Jadi, coba untuk mengerti dia ya. Tapi ngomong-ngomong, kenapa kau tidak membenciku? Ya, maksudku, aku kan mengkhianatimu juga setelah dia muncul. Jadi bukankah seharusnya kau membenci aku juga? Mendengar hal itu, Oren pun yang merasa agak malu membalas. Soalnya itu baru pertama kali. Itu pertama kalinya seseorang berkata akan membantu kami begitu saja tanpa meminta persyaratan apapun. Ya, begitulah. Saat kemudian, Zeke pun keluar dari rumah milik si Oren lalu bertanya pada Neng Lupela, bagaimana menurutmu tadi Lupela? Neng Lupela membalas, yang pasti aku merasakan energi Vel yang menjijikan itu dari anak tadi dan bukan life force. Aku yakin dia itu tumbal. Mendengar hal itu, Zeke menimpali. Kalau begitu, sepertinya kita mulai dari sini saja. Melihat wajahnya, Neng Lupela bertanya, apa kamu menemukan cara? Zeke pun tersenyum menimpali. Iya, pertama, ayo berangkat. Sore harinya, dikala angin berhembus, begitu santuy, terlihat Sun yang tengah sibuk dengan pekerjaannya. Namun tiba-tiba saja, ia dikejutkan ketika mendengar suara yang berasal dari basement miliknya. Hingga ia pun menghentikan pekerjaannya dan mengecek apa yang terjadi di basementnya. Namun, dikala ia mengecek basement miliknya, tiba-tiba saja dikejutkan ketika Zeke muncul tepat di belakangnya. Lama tak berjumpa ya, Sud? Seketika itu juga, tubuh Sud bergetar berpikir, wah, apaan? Kenapa dia ada di sini? Tepat di depan patung pel yang disimpan Sud di basementnya. Zeke menuturkan, biar ku hajar kau sampai habis hari ini. Jangan khawatir, takkan ada yang mengganggu kita seperti mereka waktu itu. Kau lihat dia kan, penjaga surgawi yang melindungimu kembali hari ini sebagai malaikat neraka. Dengan begitu, ketika Neng Lupela muncul, Zeke pun menghajar Sud bertubi-tubi. Saat kemudian, setelah babak belur dan dihajar oleh Zeke, Sud pun memohon ampun padanya. Tolong, ampuni nyawaku. Dan kenapa kau melakukan ini kepadaku? Zeke membalas, entahlah, kau bisa mengetahuinya jika kau bertanya pada ikan sialan di belakangmu itu, bukan? Kenapa diam saja? Masih belum tahu? Sepertinya kau harus dihajar lebih keras ya. Setelah mengatakan itu, Zeke pun menendang tubuh Sun hingga terpental ke patung Vel di belakangnya. Tunggu, kau tidak berpikir aku ini pengikut Vel kan? Aku bukanlah pengikut Vel. Meskipun Sun mengatakan itu, Zeke menginjak tubuhnya sembari berkata, aku tahu itu, kau bukan pengikut. Kau seorang bajingan menjijikan yang menempel pada orang-orang dari Vel itu, berharap untuk mendapatkan remah-remah roti.
Mendengar hal itu, Sud pun hanya terdiam, tak berdaya membalas perkataannya. Bahkan membuat Neng Luvela hanya menatap mereka dengan tatapan khawatirnya. Namun tiba-tiba saja Neng Luvela dikejutkan ketika melihat Zeke yang menarik keluar pedangnya. Tuan Zeke, kenapa kamu menarik keluar pedangmu? Zeke beralasan, karena sekarang kita sudah menemukan patung ikan sialan itu. Kita tak perlu orang ini lagi. Dan video ini pun diakhiri dengan mendengar perkataannya yang seakan-akan membunuh dirinya. Sud pun langsung berkata, tuh, aku tahu. Tempat di mana patung yang lain berada. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.